Hai, apa kabar? Setahunan yang lalu saya tuh ada bikin review salah satu HP Samsung dengan judul Samsung lagi bingung, dan kayaknya judul yang sama bakal saya pakai di video kali ini. Oke, jadi di video kali ini saya bakal bahas satu buah HP Samsung yang baru aja dirilis sekitar 1 bulanan ke belakang lah ya. Ini adalah Samsung Galaxy M54. Dan kenapa saya bilang Samsung lagi bingung? Kita lihat dulu harganya. Jadi Samsung Galaxy M54 ini dirilis satu varian aja 8256 dengan harga awal itu di 6,5 juta. Dan sebulan kemudian kalau kita lihat di marketplace, harga Samsung Galaxy M54 ini udah diskon sekitar 500 ribuan ya. Jadi 6 juta aja. Tapi meskipun harganya udah turun, saya masih belum mengerti dengan positioning Samsung Galaxy M54 ini. Karena biasanya seri M itu kan punya harga rilis awal yang lebih murah dibandingkan dengan seri A. Karena seri A itu ada Samsung Galaxy A54 yang udah rilis beberapa bulan yang lalu. Harga awalnya itu di 6,4 juta, lebih murah 100 ribu. Dan kalau kita lihat di marketplace saat ini, Samsung Galaxy A54 itu tetap aja lebih murah dibandingkan dengan Samsung Galaxy M54 ini, dimana Samsung A54 bisa kita temui di sekitar harga 5,7 juta dan Samsung Galaxy M54 ini di harga 6 juta. Oke, itu dia tadi kebingungan saya mengenai positioning dari Samsung Galaxy M54 ini, dan sekarang yuk langsung aja kita bahas dari HP ini. Di sini mungkin 1-2 bakal saya bandingkan sama A54, cuman nggak bisa semua karena saya udah nggak pegang A54 lagi dan HP-nya juga udah dijual karena reviewnya udah lebih dari 6 bulanan yang lalu. Untuk ukuran M54 ini emang lebih besar dibandingkan dengan A54. Tapi meskipun lebih besar, untuk soal kenyamanan dalam penggunaan saya ngerasa M54 ini lebih enak digenggam. Karena meski ukurannya lebih besar, tapi M54 ini nggak lebih berat dibandingkan A54. Terus bagian frame pinggirannya dia melengkung, jadi lebih nyaman gripnya saat dipegang. Terus ukuran yang lebih besar dari M54 ini bikin jadi lebih enak buat nikmatin konten-konten multimedia. Karena layar dari Samsung M54 ini bagus. Udah Super AMOLED Plus yang secara visual warnanya bagus, nggak oversaturated seperti pengalaman saya di A54 yang lalu. Bezelnya juga hampir simetris ya, layarnya udah 120 Hz juga, jadi enak buat dipakai scrolling. Sayangnya untuk refresh rate-nya dia hanya ada 2 opsi statis aja, yakni 60 Hz atau 120 Hz. Nggak bisa mode adaptif naik turun sesuai dengan kebutuhan layar. Secara desain, jujur saya suka banget ya sama Samsung Galaxy M54, terutama yang warna silver ini, yang seperti ada dalam video, mengingatkan saya sama HP Samsung yang dulu. Ya, betul, Galaxy Note 10 yang punya warna berkilauan silvernya dan juga ada efek-efek. Kalian bisa lihat nih, ada efek-efek pelangi gitu di bagian belakangnya. Nah, cuman sayangnya bodi belakangnya ini gampang banget kotor kena sidik jari, jadi bikin nggak bagus kelihatannya. So, ini wajib banget dipakein casing kalau mau pakai HP ini. Untuk performa, di sini dia sama persis dengan A54 dengan Exynos 1380, yang mana ini tuh salah satu chipset Exynos yang bisa kasih impresi bagus buat saya. Untuk performa harian ini oke banget. Buka tutup aplikasi sangat lancar, pindah-pindah aplikasi juga aman karena manajemen RAM-nya yang bagus, jadi cukup jarang ya saya temui aplikasi yang harus reload ulang. Untuk sistemnya dia udah jalan di One UI 6.0, dan kalau urusan update software untuk HP kelas menengah rasanya masih Samsung ya rajanya, karena selain panjang sampai dengan 5 tahun, Samsung juga tuh konsisten ngasih update di tiap bulannya. Sementara untuk performa gaming, di game yang biasa saya mainkan yakni IEFC 2024, ini sih bisa jalan sangat lancar, cuman settingannya kayaknya ini mentok di grafik medium ya. Untuk high-nya nggak kebuka, ini saya lupa ya, tapi harusnya ini bisa-bisa aja jalan di high, karena seingat saya dulu FIFA Mobile 2023 itu bisa di setting high. Ya, semoga aja ada update yang bisa naikin settingan grafik dari game ini. Secara suhu ini lumayan anget ya, seingat saya ini tuh nggak lebih panas tapi ya dibandingkan dengan A54 kemarin. Mungkin karena bodi M54 ini lebih besar, jadi penyebaran panasnya lebih luas dan bodinya juga plastik, nggak mudah mengantarkan panas. Sebagai jualan utamanya, Samsung Galaxy M54 ini punya baterai yang gede banget. Dia baterainya 6000 mAh yang udah jelas kuat banget ya, dipakai 1,5 harian, dan kalian bisa lihat di compare video ini perbandingan dengan baterai atau HP yang 6000 mAh lainnya dan juga beberapa HP yang common dengan baterai 5000 mAh
hour. Terus untuk ngecasnya di sini harus sabar. Sabarnya ada dua. Pertama, sabar harus beli charger lagi. Yang kedua, ini ngecasnya agak lama ya, karena Samsung itu betah banget dengan 25 watt. Jadi untuk ngisi Samsung Galaxy M54 ini dari 10% sampai dengan 100% kurang lebih butuh waktu 1,5 jam. Lanjut, untuk hasil foto dan videonya di sini agak bikin bingung nih, karena performa foto dan videonya berasa jomplang kayak datang dari dua smartphone yang berbeda. Dimana untuk foto dari hasil kamera Samsung M54 ini tuh bagus banget. Warna saturated khasnya Samsung, gambar yang tajam, dynamic range yang bagus, foto bokeh yang rapi, warna yang konsisten antara kamera utama dan kamera ultrawide, dan foto low light yang juga mengesankan karena terlihat cukup eye pleasing. Cuman memang secara shutter speed jadinya agak lambat dan susah menangkap objek bergerak. Tapi menurut saya sih overall ini bagus. Nah, untuk rekaman videonya ini tuh yang bikin bingung. Jadi dia kan secara kemampuan bisa merekam sampai dengan 4K 30 fps, cuman untuk Super Steady-nya jadi nggak aktif. Kalau mau diaktifin Super Steady-nya itu bisa jalan di 1080 30 fps. Nah, di 4K 30 fps itu secara gambar bagus tapi dia cukup goyang. Sementara di 1080 30 fps secara gambar dia tuh nggak tahu kenapa cukup burik dan juga banyak noise, meskipun memang hasil videonya itu cukup stabil. Langsung aja deh kalian lihat untuk videonya. Dan kalau Super Steady-nya aktif seperti ini di 1080 30 fps. Untuk warna sih tidak ada perubahan. Untuk stabil, nah ini terlihat seperti ada jitter ya. Kalau tangan saya bergoyang, kalau di sini terlihat ada jitter, tapi nggak tahu ya nanti hasil rekamannya seperti apa. Apakah ada processing afternya gitu menjadi lebih stabil atau enggak? Nanti kita lihat untuk hasil akhirnya bagaimana. Ya, ini dia untuk Super Steady aktif 1080 30 fps. Oke, kamera M54 ini bisa merekam sampai resolusi Ultra HD atau 4K 30 fps, cuman Super Steady-nya itu mati. Jadi dia bakal agak sedikit shaky ya. Cuman kalau dilihat dari viewfinder, shaky-nya itu nggak berlebihan. Menurut saya sih masih cukup oke. Nanti kita bakal coba aktifkan Super Steady-nya, tapi dia langsung ke cut ke 1080 30 fps. Untuk warna sih oke ya, pop up seperti biasa Samsung. Warnanya pop up, lebih vibrant daripada aslinya. Ini kalau kalian lihat warna hijaunya ini tidak sehijau. Kalau di mata saya ini tidak sehijau seperti di video. Ini videonya kelihatan lebih hijau. Lanjut ya, ini untuk yang Super Steady-nya aktif. Dan untuk kamera depan, ini resolusi di Ultra HD atau 4K 30 fps. Wajah saya terlihat lebih putih daripada aslinya. Warna oke. Langit juga terlihat oke. Cuman ini agak sedikit shaky aja. Dia sedikit goyang. Jadi mungkin enaknya ini pakai gimbal gitu ya supaya oke. Cuman kalau dari warnanya tajam. Ini kelihatan hasilnya videonya itu tajam banget. Oke, ini dia untuk 4K 30 fps. Terakhir, untuk fitur di Samsung M54 ini hitungannya udah lengkap banget. NFC tentu ada, slot SD card juga masih dikasih meski tipenya hybrid, sensor-sensor lengkap dan gyronya juga hardware jadi cukup responsif. Link to Windows juga ada, vibration motor juga smooth, enak banget dipakainya. Paling yang kurang itu dari speakernya aja, yang masih sangat saya sayangkan ini menggunakan speaker yang mono. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya HP ini tuh bagus-bagus aja kalau Samsung Galaxy A54 harganya tidak lebih murah dibandingkan dengan Samsung Galaxy M54 ini. Dan satu dua hal yang mungkin alasan kenapa lebih memilih Samsung Galaxy M54 ini dibandingkan dengan A54 adalah baterai yang besar dan juga layar yang besar. Selebihnya sih menurut saya ambil A54 aja. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.